Tafsir perkata. Kata yang pertama yaitu al-khumru, berarti minuman memabukkan yang terbuat dari sari anggur dan lain-lain. Khomar diambil dari kata khomiro asyai, yang artinya menghalangi dan menutupi sesuatu. Seperti asal kata khimar atau kerudung yang kita pakai ini disebut khimar karena menutupi kepala kita. Jadi dinamakan khomar karena ia menghalangi dan menutupi akal. Kata yang kedua yaitu al-maisiru, yang berarti perjudian. Asalnya dari kata al-yusr yang artinya kemudahan, karena judi merupakan upaya mendapatkan penghasilan tanpa kerja keras dan tidak pula melelahkan. Artinya judi itu sesuatu yang mudah ya. Kata yang ketiga ismun, bentuk jamaknya asam yang berarti dosa. Asim adalah orang yang menanggung dosa, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa innahu asimu qalbuh, yang artinya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Demikian kesimpulan Ar-Raghib. Khamar dinamakan atau disebutkan sebagai dosa karena meminumnya sebagai sebab berbuat dosa. Kata yang keempat al-'arf, berarti kelebihan dan pertambahan yang melebihi keperluan. Al-Qufal mengatakan af adalah kebutuhan dan kelapangan yang terpisah dari kecukupan. Dalam ungkapan Arab dicontohkan khudz ma afalak, yang berarti ambillah yang menjadi kelapangan. Maksudnya di sini ialah infakkanlah kelebihan dari kebutuhanmu dan janganlah berusaha keras untuk menahannya. Kata yang kelima la'a'natakum, berarti membuatmu berada dalam kesulitan dan kesukaran. Al-a'nat berarti kesulitan. Dalam ungkapan Arab dicontohkan a'nata fulan, yang artinya fulan mengalami kesulitan yang ia tidak mampu keluar darinya. Jadi maksud kata la'a'natakum pada ayat ini yakni seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia akan membebanimu dengan sesuatu yang memberatkanmu. Kata yang terakhir yaitu azizun hakimun, berarti tidak ada sesuatu pun yang terlindungi darinya, karena Dia atau Allah unggul tanpa terungguli. Ia juga maha bijaksana, yakni bertindak dalam kekuasaannya bagaimanapun yang Dia kehendaki sesuai dengan hikmah dan maslahat. Makna global firman Allah Subhanahu wa taala ini maknanya adalah sebagai berikut. Sahabat-sahabatmu wahai Muhammad bertanya kepadamu tentang hukum meminum khamar dan tentang hukum judi. Katakan kepada mereka bahwa minum khamar dan berjudi itu berdosa besar dan menimbulkan bahaya yang besar. Memang ada sedikit manfaat materi pada khamar dan judi, seperti mendapatkan harta dengan jual beli khamar serta untung besar dari perjudian. Namun bahayanya lebih besar dan lebih signifikan dibandingkan manfaatnya. Di antaranya hilangnya kesadaran akal, hilangnya harta, badan yang menjadi rentan terhadap kebinasaan disebabkan khamar, serta adanya dampak kehancuran rumah tangga yang diakibatkan oleh judi dan kerusakan keluarga, juga hambatan dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah. Selain itu, juga timbulnya permusuhan dan kebencian di antara para penjudi. Itu semua jika dibandingkan dengan manfaat materi yang tidak seberapa, maka jauh lebih besar bahayanya pada dua perbuatan dosa yang membinasakan ini. Kemudian mereka bertanya kepadamu, apa yang harus mereka infakkan dari harta mereka dan apa yang mereka tinggalkan? Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, infakkan kelebihan yang sesuai dengan kelapangan dan kemudahanmu, di mana itu yang lebih dari kebutuhanmu dan kebutuhan orang-orang yang berada dalam tanggunganmu. Dengan demikian, makna dari penggalan ayat ini adalah infakkan apa yang lebih dari keperluan kalian dan tidak akan menyengsarakan diri kalian, di mana hal ini akan mengakibatkan kalian menjadi peminta-minta. Inilah penafsiran terbaik yang dikemukakan dalam menafsirkan ayat ini. Demikian pula sebagai bentuk kebijaksanaannya Allah bahwa Dia menjelaskan kepada kita tentang manfaat dan mudarat, serta menuntun kepada yang memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi kita, agar kita memikirkan tentang perkara dunia dan akhirat, sehingga kita pun menyadari bahwa dunia itu fana dan akhiratlah yang kekal. Sehingga
sehingga bertambah semangat kita dalam beramal untuk akhirat. Karena orang yang cerdas adalah mereka yang mengutamakan yang kekal dibandingkan yang fana. Kemudian mereka bertanya lagi kepadamu, wahai Muhammad, tentang perlakuan terhadap anak-anak yatim. Apakah mereka mesti berinteraksi dengan anak-anak yatim atau menjauhkan diri dari anak-anak yatim? Maka katakan kepada mereka, mengupayakan pengelolaan harta anak-anak yatim adalah lebih baik daripada menjauhi mereka. Jika kamu berinteraksi dengan mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu menurut agama. Dan orang beriman itu mesti mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Seperti yang disebutkan dalam hadis Arba'in ke-13 ya, yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Allah senantiasa mengawasimu. Dia mengetahui siapa di antara kalian yang berbuat kerusakan dan siapa yang mengupayakan perbaikan. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali menjadikan interaksi kita dengan mereka sebagai modus untuk memakan harta mereka. Karena seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia membuat kalian berada dalam kesulitan dan kesukaran. Ibnu Abbas berkata, seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah akan menjadikan apa yang kalian ambil dari harta anak yatim itu sebagai petaka. Dia menghendaki kemudahan dan melapangkan agama bagimu sebagai rahmat dan kasih sayang kepadamu. Dialah yang maha perkasa, yang tidak ada sesuatu pun yang dapat terlindungi darinya. Dan juga yang maha bijaksana, yang menetapkan berbagai ketentuan hukum bagi hamba-hambanya. Kandungan hukum. Pertama, apakah ayat ini sebagai dasar diharamkannya khamar? Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219 yang menjadi dasar diharamkannya khamar. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, katakanlah padanya terdapat dosa yang besar, sedang Allah mengharamkan bentuk kata dengan format perbuatan dosa sebagaimana firman-Nya, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal itsma. Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa. Al-Qurtubi menyatakan, ayat ini mencela keberadaan khamar. Adapun tentang haramnya khamar terdapat dalam ayat lain, yaitu ayat dalam surah Al-Maidah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Quran surah Al-Maidah ayat 90. Kedua, apa yang dimaksud dengan khamar dan apakah setiap yang memabukkan itu disebut dengan khamar? Di sini ulama berbeda pendapat tentang batasan khamar. Abu Hanifah berpendapat bahwa khamar yaitu minuman yang memabukkan yang dibuat dari perasan anggur saja. Adapun minuman lain yang memabukkan selain itu seperti dari kurma atau gandum tidak disebut khamar tetapi dinamakan nabiz. Ini pendapat ulama Kufah, An-Nakhai, At-Tsauri, dan Ibnu Abu Layla. Sedangkan menurut mayoritas ulama Malik, Syafi'i, dan Ahmad bahwa khamar merupakan nama yang mencakup semua jenis minuman yang memabukkan, baik yang bahannya dari perasan anggur, kurma, gandum, atau lainnya. Ini juga merupakan pendapat sebagian besar ahli hadis dan ulama Hijaz. Alasan ulama-ulama Kufah dan Abu Hanifah. Alasan mereka bahwa nabiz bukan khamar dan tidak disebut khamar melainkan yang disebut dari perasan anggur adalah dari segi kebahasaan dan juga sunnah. Dari segi kebahasaan, mereka beralasan dengan ucapan Abu Al-Aswad Ad-Da'u Ali yang bersyair yang artinya, biarkanlah khamar itu diminum oleh orang-orang sesat. Sesungguhnya aku tahu saudaranya peminum itu menyanyi di tempat. Jika khamar itu tidak dapat membentuk dia atau dia tidak dapat membentuk khamar, maka dia tetap saudaranya yang dibesarkan oleh ibunya dengan air susunya. Alasan mayoritas ulama. Mayoritas ulama Hijaz berpendapat bahwa semua minuman yang memabukkan itu khamar. Berdasarkan, pertama, hadis yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Umar dengan redaksi kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamar
dan setiap yang memabukkan adalah haram. Kedua, hadis yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah dengan redaksi al-khumru minha taini syajarataini wa asyara ilal qurmati wan nakhlati, yang artinya khamar itu dari dua pohon ini, kemudian beliau memberi isyarat pada pohon anggur dan kurma. Ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Anas yang artinya diharamkannya khamar pada hari diturunkan, sedang khamar ketika itu terbuat dari 5 bahan, yaitu dari anggur, kurma, gandum, syair, dan jagung, dan khamar itu ialah apa yang bisa menutup akal. Keempat, hadis yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Umar dengan redaksi yang artinya, aku mengharamkan khamar semenjak diharamkan, dan tiadalah anggur dibuat khamar melainkan sedikit, sedang kebanyakan khamar kami adalah dibuat daripada buah kurma segar dan buah kurma kering. Kelima, hadis Ummi Salamah. Ia berkata, Rasulullah SAW melarang siapa yang memabukkan dan melemahkan. Mereka juga berhujah bahwa setiap yang memabukkan juga disebut khamar. Ditinjau dari sisi bahasa, khamar disebut khamar adalah karena ia berarti menutup, yakni menutup akal, sedang nabis juga berakibat menutup akal, maka ia pun disebut khamar. Jadi, khamar adalah minuman yang memabukkan dari bahan apapun asalnya, sebab yang memabukkan itu dapat menutup akal dan menghalang-halangi sampainya cahaya ke akal ke dalam anggota-anggota tubuh. Al-Fakhr Ar-Razi berkata, pendekatan dari sisi bahasa ini merupakan dasar yang paling kuat, bahwa yang disebut khamar adalah yang memabukkan, lebih-lebih lagi dengan dikuatkannya dengan beberapa hadis. Dan ini tidak berarti menetapkan tinjauan secara bahasa atau mengganti kedudukan kias, karena hal itu tidak boleh. Ini hanya menentukan sebutan dengan jalan pendekatan secara bahasa. Setelah meneliti dalil mengenai alasan dari kedua belah pihak, maka yang paling kuat adalah pendapat mayoritas ulama Hijaz, yaitu khamar hukumnya haram, dan setiap yang memabukkan disebut dengan khamar. Sebagaimana yang Umar radhiyallahu anhu katakan bahwa para sahabat pada masa itu langsung meninggalkan segala sesuatu jenis minuman yang memabukkan, di antaranya nabiz dan fadih, saking taatnya mereka pada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Al-Alamah Al-Alusi menyatakan, menurutku yang benar yang tidak boleh lagi beralih daripadanya yaitu minuman yang dibuat selain dari anggur dengan nama apapun. Kalau memang memabukkan adalah haram, baik sedikit maupun banyak, maka peminumnya harus dihukum had. Dan kalau menolak, jatuhlah talaknya, sedang najisnya adalah mughaladoh atau berat. Pertanyaan yang ketiga, apa saja jenis perjudian yang diharamkan? Para ulama sepakat atas haramnya macam-macam permainan judi berdasarkan firman Allah. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa yang besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Maka, setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah, kemudian di dalamnya ada pembayaran uang atau pengambilan uang, maka itu termasuk judi yang diharamkan. Apapun sarana yang digunakan, seperti catur, dadu, dan lain sebagainya. Di zaman kita ini, ada yang disebut dengan lotre atau mengundi nasib. Imam Syafi'i membolehkan permainan catur dengan syarat-syarat sebagaimana disebutkan Al-Fakhr Ar-Razi, yaitu ia mengatakan, Imam Syafi'i berkata, apabila permainan catur tanpa pertaruhan, tanpa disertai bualan yang melampaui batas, dan tidak melalaikan sholat, maka tidak haram dan tidak termasuk maisir atau judi. Hikmah tasyri'. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamar dan judi karena keduanya mengandung bahaya yang besar dan kerusakan yang banyak, baik terhadap jiwa, badan, akal, atau harta. Yang pertama, bahaya khamar. Di antaranya adalah
dapat menghilangkan kesadaran sehingga seseorang bisa menjadi seperti orang gila, mengganggu kesehatan, merusak alat pencernaan, menimbulkan bengkak pada tenggorokan, melukai usus besar, radang hati, dan mengganggu peredaran darah. Bahkan, terkadang menghentikan peredaran darah sehingga mengakibatkan kematian secara mendadak. Yang kedua, bahaya judi. Di antaranya, dapat menimbulkan permusuhan dan amarah di antara orang-orang yang ikut bermain. Bisa menjadi penghalang untuk ingat kepada Allah dan menunaikan sholat. Kemudian, merusak tatanan masyarakat dengan membiasakan hidup menganggur dan malas, menunggu hasil yang besar tanpa jerih payah dan sungguh-sungguh, dan juga merusak rumah tangga. Bahkan, bisa membuat pelakunya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri atau rela hidup dalam kemiskinan dan kehinaan. Nah, teman-teman, dapat dilihat ya, kian hari semakin jelas terlihat bagaimana besarnya bahaya khamr dan judi yang selama ini belum diketahui banyak orang. Dengan demikian, menjadi jelaslah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sesungguhnya, setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91. Dari ulayan tersebut, masihkah kalian tidak ingin menghentikannya?